Halo guys, selamat datang di episode kali ini kita akan mengerjakan soal akuntansi lagi guys. Di sini ada tiga, ada aset tetap, ada liabilitas, ada ekuitas. Mungkin gua bakal bikin dua video guys ya. Video pertama yang ini buat aset tetap doang nih guys. Jumlahnya 3 soal. Ini soalnya agak panjang ini saya bikin gondok, bikin gumoh serius nih mah. Oke, soal pertama aset tetap ya guys ya. PT Pazuani membeli mesin pada 13 Mei. Harga fakturnya 550 juta, terus ada biaya angkut ditanggung oleh pembeli 8 juta. Ditanggung penjual yaitu adalah biaya asuransi 1 juta sama biaya pemasangan 2 juta. Oke, kita masukin 550 juta ditambah 8 juta. Yang 1 juta tuh nggak usah dimasukin guys, karena apa? Karena itu ditanggung oleh penjual. Jadi 550 ditambah 8 juta ditambah 2 juta didapatkan harga perolehannya adalah 560 juta. Untuk yang A tuh pembelian mesin dengan asumsi tunai, maka jurnal adalah mesin pada kas 560 juta. Oke, yang B tanggal 18 Mei jika mesin tersebut dijual dengan harga. Sebelum kita ke B, C, D sampai F, kita bikin dulu guys ya tabel penyusutannya, oke? Di sini tuh diketahui guys, dia beli tanggal 13 Mei, terus dia ada yang digunakan pada itunya guys, siap digunakannya tanggal 24 Mei ya guys ya. Tanggal 24 Mei siap digunakannya. Terus ini pakai garis lurus, umur ekonomisnya 20 tahun. Oke, kita menghitung biaya penyusutannya guys ya. Nah, di sini biaya penyusutannya yaitu adalah harga perolehan dikurangi nilai sisa. Nah, dikurangi nilai sisa. Tapi di sini nggak ada nilai sisanya guys. Berarti 560 juta dikurangi 0 dibagi 20 tahun didapatkan 28 juta sekian. Oke. Oke, dia udah dapat 28 juta, maka dia tetap guys setiap tahun tuh 28 juta. Tetapi pada soal B-nya guys ya, tanggal 18 Mei. Nah, ini bukan dari tahun ke tahun guys, tapi ini pertengahan hari lah ya. Hitungannya hari guys, nggak per tahun kita ini, per bulan. Tanggal 18 Mei jika mesin tersebut dijual dengan 400 juta. Taruhlah ini lengkapin dulu dah. Terus tadi tanggal 24 ya guys ya. Tanggal 24. Tanggal 24 nilai bukunya masih 560 juta. Nah, pada akhir Desember 2020 kita lihat dulu guys, ini dari tanggal 24 Mei sampai 31 Desember tuh berapa hari. Nah, itu suenya gitu guys. Pakainya hari lagi, belinya jelek banget tanggalnya, coba 24 Mei, minimal mah 1 Mei gitu biar enak ya kan. Tapi ini gue hitung pakai Excel ya guys ya, dari 24 Mei sampai 31 Desember tuh harinya tuh 221 hari. Jadi yang kata ini 221 per 365. Kenapa per 365? Karena ini gue makanya hari guys ya. Kalau bulan tuh per 12. Nah, ini terserah kalian dah mau pakai 365 ke mau pakai 360 ke terserah dah. Kepercayaan masing-masing. Ini 221 per 365 dikali yang kata beban penyusutan per tahun guys, 28 juta didapatkan untuk 31 Desember 2020 16 juta sekian. Akumulasinya masih sama. Terus nilai buku dari mana? Nilai buku didapatkan nilai buku awal dikurangi beban penyusutan atau akumulasi. Jadi dapatkan 543. Nah, terus tahun 2021, 2022, 2023, 2024 tuh seterusnya sama guys. Karena itu mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Jadi 1 tahun hitungannya 28 juta semua. Nah, ini ada ini. Gue langsung semuanya di sini ya guys ya. Ada 18 Mei, ada 13 Mei, ada 20, ada 29 Februari. Wih, kabisat oi. Ada 11 Juni. Nah, ini gua rangkum di sini semua biar pas lagi ngejurnal gampang dah sekalian. Yang kata 29 Februari guys. Nah, kalian lihat guys, dari 29 Februari sampai 31 Desember tuh berapa hari? Nah, ini gue hitung 306 hari guys. Nah, 306 hari. Tapi ini gue untuk mencari yang kata penyusutan sampai 29 Februari tuh lihat yang baru kepakainya guys. Ini kan hitung guys dari 1 Januari sampai 29 Februari tuh 29 Februari itu 59 hari. 59 hari. Jadi itu ngitungnya 59 F15 59 per 365 dikali 28 juta lagi. Nah, gitu guys. Terus ini akumulasi penyusutannya dari mana? Akumulasinya tuh yang kata ngambil yang 2023 ini guys. Jangan 2024 karena ini udah Desember. Ini gua flashback lah, ceritanya flashback ke belakang. Jadi itu gua ini abaikan dulu. Jadi kita makain 2023. Yang 100 juta ditambah 4 juta guys. Jadi akumulasinya 105 juta. Nilai bukunya adalah 459. Nilai bukunya sama ini 560 juta dikurangi 105 juta dapatkan nilai buku per 29 Februari adalah 454 juta sekian. Pas tanggal 13 Maret juga sama guys. 13 Maret dari Januari 2024 sampai 13 Maret 2024 tuh berapa hari? 72 kan? 72 per 365 dikali 28 juta dapatnya segini. Terus yang kata 18 Mei
138 per 365, 138 per 365 kali 28 juta. Yang kata 11 Juni juga sama. Gitu dah pokoknya. Oke, masuk yang ke B, guys. Pusing dah tuh. Liar serius ini mah. Tanggal 18 Mei, jika mesin tersebut dijual dengan harga 400 juta. Tulis guys, nilai perolehannya tuh 560 juta. Ini gua apa sih layoutnya tuh terserah kalian lah, mau bikin vertikal kayak mau bikin horizontal, terserah itu mah, enggak ada tuntutan Nilai perolehannya tuh 560 juta. Nah, ini kan dijual tuh pada saat 18 Mei, berarti penyusutan terakhir tuh 18 Mei 2024. Dari 2020 sampai 2024. Nah, segini guys totalnya guys, yang ini nih. Nah, ini sama ngambil yang kata 18 Mei. Nah, ini yang 10 juta. Yang 10 juta didapatkan akumulasinya adalah 111 juta. Jadi nilai bukunya adalah nilai perolehan dikurangi akumulasi 448 juta sekian. Lihat harga jual lah guys, 400 juta. Lihat nilai bukunya lebih besar daripada nilai buku atau lebih kecil. Nah, ini ternyata nilai bukunya lebih besar, artinya dia rugi guys. Jadi jual di bawah harga pasar. Jadi kerugiannya tuh 400 juta dikurangi 448. Jurnalnya guys gimana? Kas yang kita terima adalah kas di debit 400 juta, dari ini 400 juta. Akumulasi penyusutan jadinya di debit karena ini untuk penjualannya guys ya. Di debit, jadi kita balik guys. Jadi habis tuh akumulasinya 111 juta. Kerugiannya guys, kalau rugi itu di debit, kalau laba tuh di kredit gitu ya lah. Kerugiannya adalah 48 juta. Dan mesinnya itu adalah yang kata mesin kita beli guys, harga perolehannya 560 juta. Jadi itu harus balance guys. Nih kalau kalian lihat bawah kanan tuh, nih 560 juta. Oke, itu yang B. Yang C tanggal 13 Maret. Nah, jika mesin ditukar dengan mesin baru. Berarti ini serupa ya guys ya, sejenis. Di mana harga perolehan mesin baru adalah 3,5 M dan nilai tukar mesin lama disepakati sebesar 500 juta. Oke, nilai perolehan mesin barunya 3,5 M, mesin lamanya dah sama aja guys, 560 juta. Sama ini penyusutannya sama tapi sampai 13 Maret guys. Yang kata ini 13 Maret yang bilang ini ya. Jadi total akumulasi sampai 13 Maret 2024 adalah 106 juta sekian. Nilai bukunya adalah 560 juta dikurangi 106 juta sekian, jadi 453 sekian. Nilai tukar mesin lamanya berapa guys? Nilai tukar mesin lamanya 500 juta. Nah, lihat guys. Ini tuh nilai bukunya tuh lebih besar apa lebih kecil daripada nilai tukar? Nilai tukar tuh anggapnya nilai pasar lah. Ternyata nilai bukunya lebih kecil, berarti kita dapat laba guys, laba pertukarannya guys ya, laba pertukaran sama aja sih, laba keuntungan. Tapi kalau laba tuh biasanya buat pertukaran, kalau keuntungan tuh biasanya buat penjualan gitu ya lah. Pokoknya intinya kalau nilai buku lebih kecil daripada nilai pasar, artinya lu untung gitu ya lah. Kan lu di apa sih bahan mentahnya itu lebih kecil ya gitu lah. Jadi dia dapat laba guys ya. Ini kalau pertukaran mesin serupa atau sejenis ya guys. Nah, keuntungannya tuh dimasukin ke mesin baru guys, ke mesin barunya. Kan mesin baru tadi beli 3,5 M. Nah, 3,5 M dikurangi keuntungannya berapa? 46 juta. Jadi 3,5 M dikurangi keuntungannya atau labanya guys, didapatkan 3,4 M sekian. Nah, akumulasinya sama di debit juga 106 juta sekian. Mesin lamanya sama guys, 560 juta. Nah, kita bayarin kasnya guys, sisa kasnya. Buset, gede banget 3M. Pokoknya ini dijumlah dikurangi 560 juta didapatkan kasnya 3M. Oke, gitu. Terus ini jika tanggal 13 Maret sama, tapi ini ditukarnya dengan kendaraan guys. Berarti kan ini yang punya kita kan mesin guys, ditukar dengan kendaraan, berarti dia tidak sejenis atau tidak serupa. Maka keuntungannya di jurnal guys. Tadi kan keuntungannya kan masuk ke sini, labanya kan masuk ke mesin baru. Tapi kalau yang tidak serupa dia bakal di jurnal. Begitu anjay. Mesin barunya sama 3,5 M, akumulasinya sama, mesin lamanya sama 560 juta. Laba pertukaran mesinnya ditaruh di sini guys. Kalau laba di kredit, ingat itu, oke? Kasnya sama 3 miliar. Terus yang tanggal 29 Februari, kabisat, dia bakal dihapus guys. Oke, dihapus sama guys. Nilai perolehannya tulis lagi, terus penyusutannya tulis juga sampai 18. Apa sih ini? Kok 18, Cok? Wah, salah kaprah, Salah kaprah begini sampai 18 tanggal. Salah, Harusnya berapa? 292 2000. Waduh, kesalahan teknis begini. Bener gak nih? Februari itu 4 juta tapi bener guys, tanggalnya doang salah ya, maaf. Tanggal doang salah guys ya, tanggalnya doang salah. Oke. Didapatkan akumulasi penyusutannya adalah 105 juta guys. Terus ini buat sama aja kayak nilai buku guys, 560 juta dikurangi akumulasi dapatkan 450 juta. Ini
sama aja kayak nilai buku. Tapi ini kan tidak dijual, tidak ditukar, artinya tuh sama aja dibuang guys. Dirugi lah buat dihapuskan. Jadi itu sama aja akumulasinya di debit sebesar 105 juta. Terus kerugian bakal di debit sebesar 454. Mesinnya sama aja guys. Mesinnya kan dikredit sebagai dihapus. Jadi 560 juta sekian. Oke, ini soal yang kata bikin gondok guys. Dari tadi cari-cari nggak nemu bejir. Ini tanggal 11 Juni jika mesin tersebut mengalami perbaikan besar-besaran sebesar 100 juta dan mengubah masa manfaat 20 tahun. Tadi kan 20 tahunnya di atas ya. Menjadi 25 tahun nih nambah usia. Oke, tadi nilai perolehannya sama. Terus ini sampai tanggal 11 Juni guys. Jadi akumulasinya sebesar 113 juta. Nilai buku guys. Nilai bukunya adalah nilai perolehan dikurangi akumulasi dapatkan 446 sekian. Terus ini perbaikan mesin. Nah, kalau perbaikan mesin berarti menambah nilai buku guys. Karena kan diperbaiki. Jadi value itu nambah. Perbaikan itu sebesar 100 juta. Jadi nilai buku barunya adalah 546 juta sekian. Nah, sebelum gua masuk ke jurnal, gue pengen liatin dulu nih guys. GPT. Gue bingung jadi gue pakai GPT lah. Nah, GPT. Oke, kita coba pakai soal GPT dulu guys ya. Ini harga perolehan aset tetapnya 100 juta, umur ekonomisnya 10 tahun, penyusulannya adalah 10 juta, terus ini 100.000 10 juta didapatkan dari 100 juta dibagi 10. Terus aset telah digunakan selama 3 tahun guys. Kan ini umur ekonomisnya 10 tahun, telah digunakan selama 3 tahun. Jadi nilai bukunya tuh sama aja penyusutan dikali 3 tahun. 100 juta dikurangi 3 juta kali 10, 3 kali 10 juta didapatkan nilai buku setelah 3 tahun adalah 70 juta. Terus ada biaya perbaikan 20 juta dan umur ekonomi gara-gara perbaikan tuh menambah umur ekonomi selama 5 tahun. Oke, ini dibaca lagi sama aja nilai buku saat perbaikan 70 juta. Terus tambahan berarti 7 juta, 70 tambah 20 90 juta. Nah, ini guys yang kata gue maksud ini nih. Kan tadi tuh awalnya 10 tahun guys. 10 tahun. Tetapi telah digunakan selama 3 tahun. Berarti sisa 7 tahun lagi kan tuh barang bakal hancur. Hancur wela. Setelah diperbaiki nambah 5 tahun, jadi 7 tambah 5 12 tahun. Nah, 90 juta ini guys setelah perbaikan dibagi 12 tahun, jadi 7 juta 500. Nah, jurnal lagi nanya lagi jurnal lagi mana? Ini pada saat mencatat biaya perbaikan guys. Jadi aset tetap atau di kita tuh mesinnya guys, mesin buka kurang perbaikan terserah lah akunnya apa. Pada cash atau utang lah terserah. Sebesar yang kata perbaikannya kan ini 20 juta, kalau di sini 100 juta. Terus ini mencatat penyusutan tahun setelah perbaikan. Sama aja guys, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar yang kata ini guys 90 dibagi 12 7 juta 500. Ini kalau di akhir tahun guys. Gimana kalau di pertengahan tahun? Nah, ini 6 bulan nih guys, 6 bulan di pertengahan Juli. Jadi yang kata 7 juta 500 dikali 6 per 12 didapatkan 3 juta sekian. Gitu. Nah, kita balik lagi ke sini guys. Balik lagi ke sini. Nilai buku barunya udah guys ya, 546 juta sekian. Nah, sisa umur ekonomisnya berapa? Kan awalnya tuh kan 20 tahun. Tetapi kan dari 24 Mei 2020 sampai 11 Juni 2024. Nah, ini kan harinya tuh bakal mencong-mencong lah ya. Gua anggap aja dah 4 tahun lah ya. 4 tahun kurang lebih 4 tahun. Sebenarnya pakai hari bisa tapi menjelimet jir. Jadi gua anggap aja itu 4 tahun udah digunakan. Jadi tuh yang kata 20 tahun ini, 20 tahun udah digunakan 4 tahun. 16 tahun kan, sisa 16 tahun lagi tuh. Nah, gara-gara dia diperbaiki, dia nambah usia jadi 5 tahun. 16 tambah 5 21 tahun. Oke. Jadi itu yang kata beban penyusutan ini dapatkan 500 juta sekian dibagi 21 didapatkan 26 juta per tahun. Ini sama lagi tadi mesin pada jurnalnya tuh mesin buka kurung perbaikan terserah lah pada kas sebesar 100 juta. Terus beban penyusutannya adalah 26 juta sekian. Ini kenapa nggak ada penyesuaian kayak gini guys? Ini pertengahan tahun nih, gue lihat lagi guys, ini kan 24 Mei guys, 24 Mei. Terus jurnalnya tuh pas lagi diperbaiki tuh 11 Juni. Mei ke Juni guys, 24, 6 hari. 2 minggu lah, 2 minggu. Itu 2 minggu kalau di jurnal bisa sih tapi bikin jelimet. Anggap aja tuh di dalam timeline yang sama ya. Anggap aja dalam 1 bulan lah. Gitu ya. Jadi gua nggak jurnal kayak gini guys. Jadi jurnalnya gue pakai yang ini nih, yang kata 7.500 saja, nggak pakai yang kata di tahun berjalan. Ribet jir. Udah tuh ya soal kedua. Oke, udah berapa menit tuh soal satu doang. Bejir suwe amat. Makin riuh Pada tanggal 1 Januari mesin dibeli dengan harga faktur 43 juta sekian, biaya angkut, biaya pajak, asuransi, pemasangan, uji coba.
Totalin semua guys, totalin semua, didapatkan harga perolehan guys. Segala biaya-biaya pokoknya ditambah semua jadi harga perolehan 52.800. Terus ada ini menggunakan umur ekonomi Indonesia 4 tahun, terus nilai sisanya 4.800.000. Nah, ini diminta tuh hitunglah harga perolehannya. Udah yang A ya udah W. Yang B tuh disuruh bikin tabel, sama yang C tuh bikin jurnal. Oke, garis lurus tuh kayak tadi soal 1 guys, garis lurus tuh kan umur Indonesia 4 tahun. Berarti harga perolehan dikurangi nilai sisa 4.800.000 dibagi umur Indonesia 4 tahun didapatkan 12 juta. Nah, dia bakal tetap ini untungnya belinya bener banget. 1 Januari enak banget tuh. Jadi kita jurnal tuh 31 Desember. Nah, itu tuh bikin soal tuh begitu tuh, enak. 12 juta tuh pokoknya flat lah kalau garis lurus mah. Akumulasinya gampang 12 juta di tahun pertama, tahun kedua di 12 tambah 12, terus tahun ketiga 24 tambah 12 gitulah. Pokoknya tuh nilai sisanya harus sama guys. Pada tahun 2023 Desember akhir, nilai sisanya tuh harus 4.800.000 harus sama kayak gini. Oke? Terus yang gimana? Jumlah angka tahun. Jumlah angka tahun tuh gimana ya? Kan umur ekonomi itu 4 tahun. Itu kan kalau jumlah angka tahun tuh pakai pecahan guys. Jadi tuh 4 ditambah 3 ditambah 2 tambah 1. Hasilnya tuh 10. Nah, hasilnya tuh 10 atau kalian bisa gini guys. N per N plus 1 plus 1 dibagi 2 kalau nggak salah cok. Kalau nggak salah. Tadi gue lupa ya lihat rumusnya. N-nya kan 4 ya guys ya. 4 ditambah 1 5 kali 2. N-nya ya N-nya tuh 4 guys. Masukin N-nya 4. N-nya kan N plus 1. N 4 tambah 1 5. 5 kali N. N-nya kan 4. 5 kali 4 20 bagi 2 10. Sama aja kan? Nah, sama W. Itulah kalau pakai rumus. Oke, udah ini sebagai penyebut guys ya. Sebagai penyebut. Ini sisanya 4.800.000 sama. Tahun ke-1 tuh urutin dari yang terbesar dulu guys. 4/10. Terus tahun keduanya 3/10 sampai 1/10. Nah, ini sama aja guys. Angkatan nilai buku kan 52.800.000. Nah, 52.800.000 dikurangi 4.800.000 dikali 4/10. Didapatkan beban penyusutannya adalah 19.200.000. Nilai bukunya dari mana? 52 dikurangi 19 juta. Tahun kedua juga sama guys. 52.800 dikurangi 4.800.000 dikali 3/10. Pokoknya gitulah. Pokoknya ini dikurangi ini dikali pecahannya gitu dikali pecahannya. Jangan dikali nilai buku ya guys ya, jangan dikali nilai buku. Maksudnya nilai buku awal nggak apa-apa, dikali nilai buku awal, jangan nilai buku tahun berjalan. Pokoknya 52.800 dikali 4.800 dikali pecahan 4/10, 3/10 dan lain-lainnya. Jumlah sekarang SMB saldo menurun ganda. Oke, saldo menurun ganda tuh carinya pakai tarif guys. 2 kan ini ganda guys, berarti 2 ya guys ya. 2 dikali 100% dibagi umur ekonomis. 2 kali 100% 200% dibagi 4 50%. Oke. Saldo menurun ganda tuh ngitungnya nggak pakai nilai sisa guys. Jadi nilai sisa itu nggak berguna di saldo menurun ganda, nggak berguna. Oke guys, kita hitung kata tahun pertama pas lagi Desember akhir. 50% dikali ini guys, harga perolehan didapatkan 26.400.000. Akumulasi tahun pertama sama 26 juta. Nilai bukunya adalah 52.800 dikurangi 26.400. Terus tahun keduanya gimana guys? Tahun keduanya adalah 50% dikali nilai buku tahun berjalan 26.400 didapatkan 13.200. Terus tahun ketiga gimana? 50% dikali 13.200. Tahun keempat gimana? 50% dikali 6.600. Itulah pokoknya. Sekarang jurnal, pakai jurnal nggak tuh? Garis lurus gimana? Ini mah jurnalnya sama guys ya. Beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Kita lihat tahun ke-1 cuman tahun 1 dan tahun kedua. Ini tahun ke-1 tuh 12 juta sama kalau garis lurus. Kalau jumlah ini 12 juta sama jumlah angka tahun tuh 19.2 sama 14.4. 19.2 sama 14.4. Terus tahun selalu menurun ganda tuh 264 sama 13.2. 264 sama 13.2. Oke. Oke, langsung ke soal 3. Oi. Mantap. Cepet. Soal 3 sama masih ASY tetap. Oi. Pada tanggal 1 Juni dibeli mesin 32.400. Ini udah masuk harga perolehan ya guys ya. Ini harga perolehan. Terus umur ekonomi 8 tahun, dikasih sisanya 2.400.000. Ini udah dikasih tahu nih di sepil sama soalnya guys. Akumulasi penyusutannya pada 31 Desember 2020 adalah 13.437.500. Terus ini mesin ini dihentikan pemakaiannya pada tanggal 31 Agustus 2021. Maka jurnal lah. Oke guys, kita bikin ini aja ya lebih
biar lebih mudah kita bikin tabel penjutaan lagi. Ini garis lurus ya guys ya. Garis lurus kan? Nah, ini garis lurus. Oke, umur ekonomi 8 tahunnya guys. Gimana ngitung beban penjutaan? Nah, gimana ngitung beban penjutaan? Ih, ngeri kali lah dari 1 Juni lagi boy. Ih, nyusahin kali lah bah. Oke, kita ngitung guys. Harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomis 32.400 dikurangi 2.400 dibagi 8 hasilnya 2.400.000. Oke. Ini lihat guys. Pada 1 Juni ini masih 32.400. Pas 31 Desember 2017 kita hitung guys berapa bulan yang kepake guys. Ini kita hitung bulan dari 1 Juni sampai 31 Desember tuh terhitung 7 bulan guys. Jadi 7 per 12. Kenapa per 12? Karena pakai bulan. 7 per 12 dikali guys. Dikali ini gue hitung berapa? C1 3.400. Oh ini guys 3.400 dikurangi 2.400. Nah 3.400 dikurangi 2.400 dikali gini we lah. Udah dapet kan nih nilai sisanya 2.400. 7 per 12 dikali 2.400. Nah gitu 7 per 12 dikali 2.400. Oke, akumulasi penjutaan tahun pertama sama. Nilai buku dapat dari mana? Nilai buku awal nih 3.400 dikurangi beban penjutaan segini. Terus 2018, 2019, 2020 sama guys. Kok dikali 2.400 cok. Ini mah nilai sisa cong. Salah. Ini nih, salah bang. Ini yang kata 2017 akhir ya. 32.400 dikurangi nilai sisa 2.400 dibagi 8 tahun didapatkan berapa tuh? Didapatkan 3 juta sekian dikali 7 per 12. Nah, dikali 7 per 12 didapatkan 2,1 sekian. Oke, begitu. Maaf. Ini sama 18, 19, 20 sama. Terus oke. Ini sama guys ya. 31 Desember 2020 13 juta tuh, 13 juta. Sama kan gue merahin. Ini pas perhentiannya tuh 31 Agustus. Oke, 31 Agustus, guys. Kita hitung, guys. Dari 31 Desember 2020 sampai 31 Agustus 2021. Berapa bulan? Nah, berapa bulan? Adalah 8 bulan yang terpakai, yang sudah digunakan. Berarti 8 per 12 dikali 3 juta sekian. 3 juta 750 dapatkan 2 juta 500. Akumulasinya tambah 13 juta ditambah 2 juta 500. Nilai bukunya adalah 32.400 dikurangi 15 juta. Jadi nilai bukunya itu guys. Oke. Yang A langsung ya guys ya. Jika mesin dibuang, dibuang mantap nih. Nilai perolehannya 32.400. Terus penyusutan sampai 31 Agustus 2021 adalah 15 juta. Nih dari sini 15 juta. Terus gimana guys? Lihat guys ini untung apa rugi? Untung apa rugi? Ruginya berapa? Aus euy. Nilai perolehan dikurangi akumulasi didapatkan kerugian 16 juta. Kenapa rugi? Ya karena ini nggak dijual coy, langsung dibuang ya rugi lah 16 juta. Gimana? Junala. Akumulasi tetap di debit guys, karena ini buat dihapus guys. Sebesar 15 juta. Terus kerugian tuh di debit, laba tuh di kredit. 16 juta mesinnya sebesar berapa? 32.400 nya harus balance ya guys. Oke, yang B, jika mesin dijual 18 juta secara tunai. Nilai perolehannya 32.400 terus penyusutan sampai 31 Agustus 2021 itu sama semua guys ya. Pokoknya itu satu soal tuh sama semua guys. Nah, sama semua pokoknya 15 juta semua ya. 15 juta semua. Oke, biar cepet lah. Nilai bukunya juga sama semua guys. Nilai bukunya sama semua. Nilai bukunya 16 juta 4 sekian. Oke guys. Harga jualnya 18 juta, nilai bukunya 16 juta. Berarti lebih besar harga jual daripada nilai buku, artinya dia untung. Untungnya berapa? 1,5 sekian. Oke guys, kita jurnal. Kasih kita terima adalah 18 juta secara tunai. Terus akumulasinya berapa? Sama 15 juta, mesinnya 3.400. Nah, keuntungan penjualan itu adalah 1 juta sekian. 1 juta sekian. Ini gua nggak tahu ya guys ya. Ini serupa atau enggak, tapi ini gua jurnal tuh tidak serupa guys. Jadi itu keuntungannya. Mesin dijual kok bener guys, ini mah bukan tidak serupa, nggak serupa, ini dijual bukan ditukar. Maaf telat dengar Oke, yang C, jika dijual 12,6. Ini soal tuh pasti gini guys, kalau soal tuh kalau ada yang dijual untung pasti ada yang dijual rugi. Nah, misalnya kalau kalian soal sebelumnya udah untung pasti soal setelahnya tuh rugi, biasanya gitu. Ini pasti rugi guys. Jika mesin dijual 12 juta sekian. Nah, nilai bukunya kan 16 juta. Harga jualnya 12 juta, berarti di bawah nilai buku harga jualnya. Berarti dia mendapatkan kerugian sebesar 3 juta sekian.
Oke, kas kita terima 12.600.000, akumulasinya sama. Nah, kalau rugi dia di debit. Ruginya berapa? 3 juta sekian. Mesin yang kita hapus, mesin yang kita jual maaf, adalah 32.400.000. Ini lagi guys, ditukar guys, ditukar. Jika mesin ditukar dengan mesin sejenis atau serupa ya guys ya, mempunyai harga 42 juta. Nah, mesin lama kita dihargain lah, dipatok 16.800.000. Oke. Nilai perolehan mesin baru 42 juta, mesin lamanya lah 3 juta, 32.400 sama gini pokoknya samalah. Pengisian juga sama, nilai buku juga sama. Nah, nilai tukarnya guys. Lihat nilai tukarnya. Nilai tukarnya adalah 16.800.000. Nilai bukunya lebih kecil daripada nilai tukar. Berarti artinya dia laba. Laba pertukaran. Karena ini mesin serupa atau mesin sejenis, maka keuntungannya tuh masuk ke mesin baru guys, ke aset tetap yang baru. Nah, mesin yang baru itu adalah 42 juta. Dikurangi keuntungannya. Gimana? Kenapa dikurangi keuntungan? Nah, kan tadi kalau keuntungan tuh di kredit ya guys ya, kalau laba tuh di kredit. Nah, kalau dia mesin serupa di include lah, disatuin lah, jadi tuh dia ke samping pindah ruas jadi di debit itulah ya, jadi sebagai pengurang. 42 juta dikurangi labanya guys, didapatkan mesin barunya 41 juta sekian, akumulasinya sama, mesin lamanya juga sama. Nah, dia bakal nambahin ngeluarin kas sebesar berapa? Ini di total guys, di total dikurangi mesin lamanya guys 30.400.000. Jadi dia bakal ngeluarin bayar kas sebesar 25.200.000. Oke, terus ini jika mesin tersebut ya ditukar kendaraan, berarti ini tidak sejenis, sebesar 42 juta sama. Terus mesin kita ditaksir tuh 6 juta guys. Oke, ini sama nilai bukunya 16 juta. Nilai tukarnya lebih rendah daripada nilai buku, artinya dia rugi. Nah, oke, ini juga untuk itu. Kalau yang kata mesin sejenis guys, mesin sejenis serupa, yang kata disatuin cuman keuntungannya doang guys ya. Kalau dia untung guys, dia disatuin. Kalau dia rugi, dia dipisah juga guys. Tetap dipisah, tetap di debit ruginya tuh. Itu buat kalau disatuin tuh cuman buat keuntungan spesialis lah. Oke, dia ruginya 10 juta, terus mesinnya di 30.400.000. Kaset dari mana? Ini lu totalin terus dikurangi mesinnya guys. 36 juta. Itulah pokoknya bayar. Ini mesin baru, mesin lama kalau sejenis. Kalau ini nggak usah pakai mesin lama mesin baru guys, karena ini beda kendaraan sama mesin. Oke, itu soal 3 udah semua guys. Mudah-mudahan membantu ya guys soal 4, 5, 6, 7. Di video selanjutnya guys ya. Ini mau minum dulu. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.